Wulandari dengan NIM 1911E2113 akan mempresentasikan tugas transfusi darah tentang crossmatch mayor dan minor. Uji silang serasi atau crossmatch merupakan suatu seri pemeriksaan yang dilakukan pretransfusi untuk menjamin kecocokan darah yang akan ditransfusikan bagi resipien dan mendeteksi kemungkinan adanya AB yang tidak diharapkan dalam serum resipien yang dapat mengurangi umur hidup atau menghancurkan eritrosit donor. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya antibodi dalam serum yang dapat merusak sel darah merah atau eritrosit sehingga menghindarkan reaksi hemolitik. Macam uji silang serasi. Mayor crossmatch, sel darah donor dicampur dengan serum resipien. Kemudian minor crossmatch, serum donor dicampur dengan sel darah resipien. Bila dalam serum resipien terdapat AB terhadap sel donor, maka terjadi destruksi sel donor. Kemudian bila dalam serum donor terdapat AB terhadap sel resipien, maka terjadi destruksi sel resipien. Aplikasi klinis uji silang serasi. Yang pertama, mendeteksi ada tidaknya antibodi, baik antibodi komplit atau IgM maupun antibodi inkomplit IgG. Yang kedua, memastikan bahwa transfusi darah yang diberikan sesuai atau kompatibel dan tidak menimbulkan reaksi apapun pada pasien, serta sel-sel darah dapat mencapai masa hidup maksimum setelah diberikan. Yang ketiga, cek akhir uji kecocokan golongan darah ABO. Prinsip antigen atau aglutinogen ditambah antibodi atau aglutinin atau yang sesuai atau sejenis. Terjadi aglutinasi atau penggumalan. Bahan pemeriksaan. Contoh darah pasien, darah tanpa antikoagulan atau darah dengan antikoagulan yang berumur kurang dari 48 jam. Contoh darah donor, darah dalam antikoagulan yang diambil dari selang kantong darah. Reagensia yang digunakan salin atau NaCl 0,9%, bovin albumin 22%, kom serum, kom kontrol sel, atau CCC. Peralatan yang digunakan yang pertama ada tabung serologi, inkubator atau water bath yang suhunya 37 derajat Celcius, ketiga sentrifus, keempat objek glass, kelima mikroskop. Prosedur pemeriksaan. Persiapan uji silang serasi. Yang pertama, serum resipien jernih bebas dari SDM. Yang kedua, suspensi SDM resipien 5% dalam salin setelah sel dicuci. Yang ketiga, plasma donor yang jernih bebas dari sel-sel darah. Yang terakhir, suspensi SDM donor 5% dalam salin setelah sel dicuci. Teknik uji silang serasi. Fase 1 atau suhu kamar. Ada 3 tabung, 1 mayor, 2 minor, dan yang ketiga autokontrol. 1 tetes sel donor suspensi 5%, teknik uji silang serasi fase 1 atau suhu kamar. Terdapat 3 tabung, yang pertama tabung 1 mayor 1, tabung 2 minor 2, dan yang ketiga autokontrol. Masing-masing membuat sel donor suspensi 5% dan sel pasien suspensi 5%. Tabung pertama mayor 2 tetes serum pasien, yang kedua tabung minor 2 tetes plasma donor, dan yang terakhir 2 tetes serum pasien. Tabung 1 dan 2 dikocok-kocok atau dihomogenkan, disentrifugasi selama 1 menit 3000 rpm. Baca reaksi hemolisis atau aglutinasi. Bila tidak ada reaksi, lanjut
ke fase kedua. Selanjutnya fase kedua atau fase inkubasi 37 derajat Celcius. Di sini ketiga tabung ditambahkan dengan bufalin albumin 22%. Lalu dihomogenkan diinkubasi 37 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu disentrifus 3000 rpm selama 1 menit. Baca reaksi, bila tidak ada reaksi lanjut ke fase berikutnya, fase ketiga. Selanjutnya fase ketiga atau antiglobulin test. Tabung 1 dan 2 dicuci dengan salin 3 kali ditambahkan 2 tetes corn serum. Lalu dihomogenkan disentrifugasi 3000 rpm selama 1 menit. Bila tidak ada reaksi, hasil dinyatakan kompatibel. Teknik uji silang serasi. Fase 1 atau suhu kamar. Ada 3 tabung, 1 mayor, 2 minor, dan yang ketiga autokontrol. 1 tetes sel donor suspensi 5%, Selanjutnya adalah teknik uji silang serasi menggunakan metode gel test atau aglutinasi. Prinsipnya adalah antibodi yang terdapat dalam serum atau plasma bila direaksikan dengan antigen pada sel darah merah dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit dan dengan penambahan anti monoglobulin akan terjadi reaksi aglutinasi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kecocokan darah pasien dan darah donor. Alat dan bahan yang digunakan: pertama mikropipet, kedua gunting, ketiga rak tabung, keempat sentrifus, kelima inkubator, keenam tabung reaksi, ketujuh salin, dan yang terakhir gel test. Prosedur: yang pertama membuat suspensi sel pasien dan donor. Memasukkan 0,5 ml diluan atau salin ke dalam tabung. Yang kedua, ambil 5 mikron PRC atau whole blood, masukkan ke dalam tabung. Dicampur dan dihomogenkan suspensi. Selanjutnya, yang kedua, ambil list atau com card. Yang pertama, dalam plat gel test kita memberi keterangan mayor, minor, dan autokontrol. Lalu, untuk mayor, kita masukkan 50 mikron suspensi sel donor ditambah 25 mikron serum pasien. Yang kedua, minor, dimasukkan 50 mikron suspensi sel pasien ditambah 25 mikron serum donor. Dan autokontrol, memasukkan 50 mikron suspensi sel pasien ditambah 25 mikron serum pasien. Lalu dihomogenkan dengan menggunakan jari. Lalu memasukkan ke dalam inkubator 37 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, memasukkan ke dalam sentrifus selama 10 menit. Lalu baca reaksi aglutinasi yang terdapat dalam sampel. Selanjutnya hasil pengamatan mayor minor. Ada 2 tabel. Tabel 8 hasil pengamatan crossmat mayor. Tabel 9 hasil pengamatan crossmat minor. Keterangan positif aglutinasi, ini tidak boleh transfusi. Bila tidak ada aglutinasi, boleh transfusi darah. Yang terakhir, interpretasi hasil uji silang serasi. Bila mayor dan minor fase 1 sampai ketiga tidak menunjukkan reaksi, aglutinasi dan atau hemolisis, hasil diinterpretasikan kompatibel atau cocok, darah dapat keluar. Bila mayor dan minor fase 1 sampai ketiga tidak menunjukkan reaksi aglutinasi dan atau hemolisis, hasil diinterpretasikan inkompatibel atau tidak cocok, darah tidak dapat keluar atau tidak dapat didonorkan kepada pasien. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan video cara pengerjaan crossmat mayor minor dengan metode gel test atau aglutinasi. Pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Di antaranya adalah
sampel darah atau plasma pasien, kemudian kantong darah donor, kemudian sentrifus, inkubator, alat pemotong, gunting, serta plate gel test. Langkah selanjutnya adalah mulai penamaan pada slide plate gel test. Di sini kita memberi keterangan mayor 1, mayor 2, minor 1, minor 2, lalu autokontrol. Di sini ada 2 kantong darah yang dibutuhkan untuk pasien. Kita sesuaikan dengan form permintaan darahnya. Lalu setelah itu kita mulai mengerjakan dengan memasukkan 500 milimikron diluan atau salin ke dalam tabung. Di sini ada 3 tabung. Yang pertama OS itu tabung pasien, kemudian DN1 itu darah donor 1, DN2 darah donor 2. Selanjutnya kita meng-cross-check kembali golongan darah pasien. Dari form permintaan, golongan darah pasien adalah O positif. Setelah di cross check, ternyata betul hasilnya golongan darah O positif. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat suspensi 1%. Pada tabung OS kita masukkan 5 mikron blood atau darah pasien. Kemudian di tabung donor 1 kita masukkan 5 mikron juga darah donor 1. Lalu di tabung ketiga kita masukkan juga 5 mikron donor darah 2. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan 50 mikron suspensi sel donor 1 ke dalam mayor 1. Lalu memasukkan 50 mikron suspensi sel donor 2 ke dalam mayor 2. Lalu memasukkan 50 mikron suspensi sel pasien ke dalam minor 1, minor 2, serta autokontrol. Setelah itu, ditambahkan 25 mikron serum pasien ke dalam mayor 1 dan mayor 2. Kemudian, menambahkan 25 mikron serum donor ke dalam minor 1 dan minor 2. Lalu yang terakhir adalah 25 mikron serum pasien ke dalam autokontrol. Selanjutnya, kita homogenkan dahulu menggunakan jari, lalu memasukkan ke dalam inkubator selama 15 menit dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian setelah 15 menit, masukkan kembali ke dalam sentrifus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita baca reaksi aglutinasi yang terdapat dalam sampel. Di sini dapat dilihat bahwa hasil yang didapat adalah kompatibel. Jadi darah donor bisa didonorkan kepada pasien.
Sekian presentasi cara kerja CrossMed metode gel test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.